memahami Tuhan itu sama dengan seorang anak kecil, kata Aristoteles, seperti seorang anak kecil yang berusaha memindahkan seluruh isi lautan ke dalam gelas aqua, ya, ke dalam gelas air mineral. Kenapa? Karena pikiran kita sebenarnya sangat kecil. Pikiran kita manusia punya pikiran yang terbatas. Kita penuh dengan keterbatasan dalam segala hal. Bagaimana mungkin kita mau memahami secara utuh gitu ya tentang pribadi yang begitu maha kuasa, pribadi yang begitu besar, pribadi yang begitu sempurna. Itu tidak akan mungkin. Maka dari itu kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Kita butuh pertolongan dari Roh Kudus, kita perlu tuntunan dari pribadinya yang maha besar itu untuk bisa mengajar setiap kita, untuk bisa menuntun setiap kita agar kita boleh mengenal pribadinya. Oke, pada malam hari ini kita akan lanjut. Sorry, di sebelah sana boleh stop sharing dulu, Ana, di grup misionaris, karena saya nggak bisa sharing di sini. Karena yang di sana masih sharing katanya. Sudah? Oke. Oke. Kita lanjut, kita akan membahas tentang mengapa harus Yesus, tapi sebelum kita ke sana, kita akan mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang tujuan Yesus datang ke dunia. Sebentar ya. Oke. Tujuan Yesus datang ke dunia. Oke, apakah sudah oke slide-nya di sana? Sudah oke ya? Oke. Ya, saya ingin mengulang sedikit karena ini sangat penting sekali dan penting banget untuk setiap kita untuk bisa memahami apa tujuan kenapa Yesus datang ke dunia ini. Jadi kita perlu mengulang sedikit. Yang pertama, tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah mencari orang-orang berdosa, ya. Tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang-orang yang berdosa. Yesus mau agar semua orang bisa diselamatkan. Oke, sebentar ya. Ya. Tujuan Yesus datang adalah untuk mencari orang berdosa, bukan untuk mencari orang benar ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati untuk kita bukan karena kita benar. Nah, demikian juga halnya kita memandangnya, kita juga bisa belajar untuk melihat sesama kita sebagaimana Kristus melihat pribadi setiap kita. Kalau Kristus melihat kita, kita diselamatkan bukan karena kita benar, tetapi Kristus mati untuk kita karena ketika kita masih berdosa, dan Kristus datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari orang berdosa, maka selayaknya cara kita melihat sesama kita juga demikian. Sebagaimana Kristus melihat kita, sebagaimana Kristus melihat sesama kita, demikian juga selayaknya kita melihat sesama kita. Jadi jangan pernah memilih-milih orang ya pada saat kita melayani, pada saat kita memberitakan Injil, kabar baik, jangan pernah memilih-milih kita mau melayani siapa, atau kita melayani orang yang mungkin enak saja, atau melayani orang-orang yang berkedudukan saja misalnya, tetapi sadarlah bahwa Kristus mengasihi semua orang, Dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Maka demikian juga selayaknya kita bersikap kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kemudian hal yang kedua, tujuan Yesus datang adalah untuk menebus manusia dari kutuk. Jadi Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menjadi kutuk gantikan kita, supaya setiap kita yang terkutuk boleh dibenarkan oleh karena Yesus yang dikutuk di atas kayu salib. Kemudian, Yesus juga rindu agar setiap kita boleh diselamatkan. Yesus ingin menyelamatkan setiap kita. Yohanes 3 ayat 16-17 ya. Saya pikir kita semua sudah hafal ayatnya ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena Allah datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus. Kemudian tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan, menyembuhkan, dan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Membebaskan kita, menyembuhkan, dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Kita coba lihat salah satu ayatnya di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini ayat yang sangat powerful sekali ya. Saya begitu membaca ayat ini, wah, saya ngerasa begitu luar biasanya ya. Memang benar sungguh-sungguh Yesus itu adalah bagian terindah dalam hidup kita. Dia yang kaya, super kaya ya, dia yang raja di atas segala raja, dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dia Tuhan yang maha kuasa, dia datang ke dunia ini mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi pribadi yang hina, pribadinya jadi benar-benar kosong, jadi benar-benar tidak berdaya. Kenapa dia melakukan ini semua? Karena dia rindu agar pribadinya yang kaya, yang menjadi miskin, datang ke dunia ini menjadi miskin, menjadi sama dengan manusia. Dia lahir di kandang binatang ya, bukan di hotel yang mewah, bukan di tempat yang enak, tetapi dia lahir di kandang binatang. Dia harus mengalami situasi yang benar-benar tidak enak ya. Dia harus dihina, harus dikucilkan, dipandang sebelah mata, dianggap remeh. Tapi dia mau melakukan itu semua. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya supaya dia yang miskin boleh tuker nasib sama kita. Dia menjadi miskin gantikan kita, supaya di dalam kemiskinannya kita boleh tuker menjadi kaya gantikan dia. Wow, ini powerful banget ya. Kita merenungkan satu ayat ini aja udah luar biasa banget ya. Sudah luar biasa banget. Jadi kalau dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemudian dia rindu agar dia dapat mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita. Kemudian kita coba lihat di Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat yang ke-32. Dia ingin agar kita dapat dikaruniakan segala sesuatunya. Kita coba baca sama-sama ya, Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini ayat juga sangat powerful ya. Kalau kita renungkan, kalau anaknya saja dia mau serahkan. Kalau kita pikir-pikir, harga sebuah pena kalau dijual mungkin paling mahal 10.000 ya. Tapi harga sebuah laptop orang rela mengeluarkan duit lebih mahal daripada 10.000 ya. Untuk membeli sebuah laptop mungkin range-nya sekitar 7 juta sampai 10 juta misalnya gitu ya. Kenapa untuk sebuah laptop orang rela mengeluarkan uang lebih banyak daripada untuk membeli sebuah pena? Karena nilainya. Karena laptop lebih berharga daripada pena. Kalau kita ingin tahu betapa berharganya hidup kita seberharga pribadi Yesus Kristus. Karena untuk bisa memeluk setiap kita, untuk bisa mengasihi setiap kita, untuk bisa menebus dan mengambil setiap kita kembali menjadi anaknya, dia harus datang ke dunia ini. Dia harus menukar hidupnya dengan hidup setiap kita. Wow, ini powerful sekali. Kalau kita mau merenung dari ayat ini saja, luar biasa banget. Dan rasanya nggak berhenti, kita cuma ucapan syukur yang bisa keluar dari mulut kita,
Kenapa? Karena betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Jadi kita diangkat menjadi anaknya, kita menjadi biji matanya, pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena begitu besar kasihnya atas setiap kita. Dia rela menukar hidupnya dengan setiap kita. Mungkin berapapun harga yang bisa dibayar, dia akan membayarnya. Tetapi tidak ada harga apapun yang bisa membayar setiap kita. Emas, perak tidak pernah bisa membeli setiap kita, kecuali hanya darahnya. Jadi hanya darahnya yang mahal. Makanya kita ditebus bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Hanya darah Kristus yang bisa menebus setiap kita. Jadi, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Logikanya, kalau anaknya saja sudah dia berikan untuk kita, apalagi segala-galanya. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan jalan-jalan kita sendiri. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan masalah kita sendiri. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan betapa besarnya persoalan yang ada di depan mata kita. Padahal kita lupa, kalau hidup Yesus saja sudah dia kasih. Masakan segala yang terbaik dia nggak mau kasih bersama-sama dengan pribadinya. Kalau apa yang terbaik, apa yang begitu berharga di bumi dan di surga, yaitu anaknya, yaitu Yesus Kristus, pribadi Yesus, mau dia relakan untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Masa sih yang lain-lainnya dia nggak mau berikan? Berapa sih uang 10.000? Berapa sih uang 1 juta? Berapa sih uang 1 miliar dibandingkan dengan pribadinya yang maha dahsyat dan maha ajaib itu? Mari kita sama-sama menyadari ya, bahwa dia mengaruniakan segala sesuatunya bersama-sama dengan pribadinya. Kemudian dia ingin agar setiap kita memiliki hidup, bukan sekedar hidup yang biasa-biasa saja, tapi dia ingin agar kita memiliki hidup yang berkuasa. Kita coba lihat ayatnya dalam Roma 5 ayat yang ke-17. Roma 5 ayat yang ke-17. Roma 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi alangkah lebih luar biasanya lagi, setiap kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Kemarin kita sama-sama udah di-share ya sama Pak Gembala, bahwa kata berkuasa itu kalau lihat dari strongnya, itu basilewe, itu artinya adalah memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja atau memegang perintah sebagai raja. Jadi kita punya kuasa untuk memerintah sebagai raja. Atas apa? Atas masalah. Atas apa? Atas dosa. Dan seluruh akibat dosa. Kalau lihat dari konteksnya itu, berkuasa atas dosa dan seluruh akibatnya. Ya, seluruh akibat dari dosa. Apa itu akibat dosa? Akibat dosa adalah kutuk, sakit penyakit, kesusahan, masalah. Itu adalah segala akibat dosa, kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu adalah seluruh akibat dosa. Dan destiny kita, setiap kita, Tuhan ingin agar kita berkuasa. Sama seperti ketika kita pertama kali diciptakan. Ya, Tuhan baik, kita ingat ada 3D, Tuhan baik, yaitu apa aja? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, itu ada di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kemudian apalagi buktinya Tuhan baik? Tuhan baik karena kita sudah diberkati dan kita diberi kuasa. Sejak bahkan manusia tidak dapat melakukan apapun, tapi manusia sudah diberkati dan diberi kuasa oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Kemudian Kejadian 1 ayat 29, kita diberi semua buah dalam taman. Itu artinya apa? Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang berlimpah-limpah dengan kasih dan kemurahan. Tuhan yang berlimpah-limpah dengan kebaikan. Tuhan yang
pemberi, Tuhan yang memberi segala yang kita butuhkan. Yang dilarang kan cuma satu, tapi seringkali mata kita terlalu terfokus pada apa yang dilarang. Tapi kita lupa untuk berfokus pada apa yang tidak dilarang. Sesungguhnya yang tidak dilarang itu banyak sekali. Dan kalau manusia mau saja waktu itu, manusia memilih untuk memakan buah dari pohon kehidupan, itu artinya adalah kehidupan manusia akan kekal selama-lamanya dan akan bebas dari dosa. Tapi sayangnya manusia memilih untuk memakan buah dari pohon pengetahuan. Nah, tetapi walaupun manusia gagal, Tuhan tetap sangat baik. Dia tetap menebus kita dan kembali memberikan kepada kita kehidupan yang berkuasa. Ya, karena itu kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita ditebus oleh pengorbanan Yesus, dan kuasa itu kembali diberikan kepada setiap kita. Jadi kita diberikan kuasa tadi ya, kuasa untuk apa? Memerintah sebagai raja. Jadi saat ini, kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan, kita punya sakit penyakit, kita punya persoalan apapun itu, stop berkata betapa besarnya persoalan yang kita punya. Tapi mari kita berkata, mari kita memerintah sebagai raja dan perkatakan bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan dan pergumulan kita. Amin. Mulai mempraktekkan kuasa yang ada di dalam setiap kita. Kemudian kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini luar biasa sekali ya, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Sayangnya banyak anak Tuhan yang masih menunggu-nunggu kapan Roh Kudus turun, kapan Roh Kudus turun, dan masih belum menyadari bahwa ada kuasa yang luar biasa di dalam dirinya. Padahal sebenarnya dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu artinya di dalam diri setiap kita ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Dan itu artinya Roh Kudus sudah turun atas hidup kita, dan itu artinya kuasa itu sudah ada di dalam setiap kita. Ya, dan kata kuasa itu kalau kita lihat artinya itu adalah dunamis ya, dunamis. Dunamis itu adalah kekuatan yang melekat, jadi nempel di dalam setiap kita, kekuatan yang berada di dalam hidup kita yang atau yang diberikan ya, dalam hal ini kita diberikan dan diajukan oleh seseorang atau sesuatu. Jadi kita diberikan oleh Tuhan Yesus. Arti yang lainnya lagi dikatakan kekuatan untuk melakukan mujizat. Wow, di dalam hidup setiap kita ada kuasa untuk melakukan mujizat. Ada kuasa untuk melakukan mujizat. Kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh orang-orang yang biasanya kaya, oleh orang-orang yang berpengaruh. Itu artinya dari kuasa itu tadi ya. Kemudian kekuatan yang terdiri atau yang bertumpu pada pasukan. Wah, ada pasukan bala tentara sorga yang bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Siapa itu? Pribadi Yesus. Yaitu pribadi Roh Kudus. Yang selalu menyertai setiap kita. Yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang menembus segala keterbatasan dan ketidakmampuan yang kita miliki. Dia ada di dalam setiap kita, dan dia rindu ingin menyatakan kuasanya melalui kehidupan kita yang terbatas. Jadi luar biasa banget ya kalau kita lihat strongnya itu dunamai. Dunamai itu artinya untuk dapat melakukan sesuatu, kuat, strong ya, untuk dapat memiliki kekuatan baik melalui sumber dayanya sendiri atau keadaan pikiran atau melalui keadaan yang menguntungkan. Itu adalah setiap kita ya, kita ini adalah orang-orang yang beruntung, dikatakan orang-orang yang sangat beruntung. Karena kenapa? Karena ada pribadi yang maha kuasa yang mengasihi kita dengan luar biasa, dan dia tinggal di dalam setiap kita, dan dia rindu ingin menyatakan pribadinya melalui setiap kita.
Jadi luar biasa banget. Baru merenungkan tujuan Yesus datang ke dunia ini aja rasanya, wah hati kita berkobar-kobar dan rasanya, luar biasa banget ya. Kita ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat isi hati Yesus, ini hampir mirip ya isi hati Yesus. Ada beberapa ayat yang diulang kembali, tapi nggak apa-apa, kita ulang kembali biar kita semakin ingat dan kita semakin menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita ya, karena firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Semakin kita sering mengulang-ulang kebenaran firman Kristus, maka firman itu akan berubah menjadi iman. Dan ketika firman itu berubah menjadi iman, kita nggak tahu kapan persisnya, kita nggak tahu kapan tepatnya, tapi yang jelas tiba-tiba kita akan terkagum, tercengang, melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dinyatakan melalui kehidupan setiap kita. Isi hati Yesus. Kerinduan Yesus adalah agar semua orang diselamatkan. Ya, 1 Timotius 2 ayat yang keempat, lagi-lagi ini reminder untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi juga untuk saya, bahwa Yesus rindu agar semua orang diselamatkan. Yesus tidak pernah memandang rupa, Yesus tidak pernah memilih-milih siapa yang mau diselamatkan, hanya yang kaya saja, atau hanya yang baik rupa saja, atau hanya yang punya nama baik, atau yang punya kedudukan saja, enggak. Tapi Yesus rindu ingin menyelamatkan semua orang. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi nggak cuma sekedar diselamatkan, tetapi Yesus ingin agar semua orang juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saat ini kita sangat berbahagia ya, karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dikenyangkan dengan pengetahuan akan kebenaran. Amin ya. Kita dikenyangkan dengan pengetahuan akan kebenaran. Tidak hanya diselamatkan, tetapi juga beroleh pengetahuan akan kebenaran. Dan kita bersyukur kita punya Bapak Gembala yang begitu luar biasa hatinya, karena mau ya bersedia untuk menginvestasikan waktunya, menginvestasikan pikiran, perasaan, dan kehendaknya untuk meninggalkan warisan rohani yang luar biasa bagi setiap kita untuk kita bisa pelajari, di mana kita bisa mengetahui kebenaran ini. Karena dari kebenaran inilah hidup kita akan dimerdekakan. Ya, pada saat kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 9, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah tidak pernah menetapkan kita untuk ditimpa murka, melainkan agar setiap kita boleh diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kemudian Tuhan ingin agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan, ya tadi sudah diulang, memiliki hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang, kata Yesus, supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dalam terjemahan lain dikatakan supaya kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan yang kita impikan. Ya, saya kagum sekali baca kebenaran firman Tuhan dan merinding saya bacanya, karena apa? Perasaan saya, hidup yang saya impikan itu sudah sangat baik, sudah sangat luar biasa. Saya punya kehidupan ideal yang ada di benak saya, yang saya ingin mencapainya gitu saat ini. Tapi yang luar biasanya, Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita untuk setiap kita memperoleh hidup yang jauh lebih baik dari apa yang kita impikan. Ya, makanya dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh melampaui dari apa yang kita doakan dan apa yang dapat kita pikirkan. Kasihnya begitu besar, kasihnya begitu besar. Kemudian dia juga ingin agar kita memiliki hidup yang berkuasa. Tadi Roma 5 ayat 17 kita sudah sama-sama belajar ya, memerintah sebagai raja. Katakan bersama-sama dengan saya, memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja atas persoalan kita. Memerintah sebagai raja atas masalah kita. Memerintah sebagai raja atas sakit penyakit kita. Memerintah sebagai raja atas kekurangan kita. Memerintah sebagai raja atas apapun juga di dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Kita hidup dan berkuasa. Kita nggak cuma hidup biasa-biasa saja, tetapi kita berkuasa. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita berkuasa. Ya, kemudian yang keempat, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat yang keempat, dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita
janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Wow, ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, kadang kalau kita bergaul dengan orang-orang di luar Kristus, ya banyak orang yang berkata ketika masalah datang atau ketika persoalan datang, apakah ini udah takdir ya? Apakah ini udah nasib saya ya? Apakah ini udah kodrat saya ya? Dan seringkali orang-orang mengidentikan nasib, kodrat, takdir dengan hal-hal buruk yang seolah-olah dia nggak bisa hindari, yang seolah-olah dia nggak punya pilihan untuk berkata enggak gitu ya. Kayaknya udah nasib saya deh sial, kayaknya udah nasib saya deh, udah kodrat saya deh, emang kayaknya udah digariskan untuk hidup saya seperti ini. Tapi pada malam hari ini kita dapat satu kebenaran yang luar biasa, bahwa setiap kita punya kodrat, kodratnya adalah kodrat ilahi. Amin. Kodrat untuk menjalani kehidupan yang ilahi. Itu luar biasa banget ya. Kodrat ilahi, Bapak Ibu Saudara. Bukan kodrat yang ecek-ecek. Kalau kodrat ilahi itu artinya apa? Segala yang indah, segala yang manis, segala yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Segala yang terbaik, yang jauh lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang dapat kita doakan. Itu semua yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan setiap kita. Wah, merenungkan ayat ini aja rasanya udah, luar biasa banget ya Tuhan. Dan kalau kita mau lihat, kok bisa gitu ya? Kita coba lihat di ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ada kuasa yang mulia dan ajaib yang telah memanggil setiap kita oleh kuasa ilahinya. Karena itu kita sudah punya segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, Bapak Ibu Saudara. Sudah ada di dalam setiap kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang saleh. Kadang kita berkata, aduh susah ya jadi orang yang baik, aduh susah ya mau jadi orang yang tekun, beribadah, aduh susah ya, kayaknya ngomong sih gampang gitu ya, tapi kok kayaknya susah ya mau ikut Tuhan gitu ya. Tapi pada malam hari ini mari kita sadari bahwa identitas kita di dalam Tuhan adalah Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup saleh. Suatu ketika ada seorang yang pergi naik kapal pesiar, Bapak Ibu Saudara. Dia naik kapal pesiar, dia sudah bayar biayanya untuk dia bisa naik ke kapal pesiar, dia habiskan seluruh tabungannya, dia habiskan semua yang ada pada dia supaya dia bisa masuk ke dalam kapal pesiar itu. Ketika dia di dalam kapal pesiar, karena dia sudah nggak punya apa-apa lagi, dia udah nggak punya tabungan, dia udah nggak punya apa-apa, akhirnya di sana dia bawa bekal crackers. Jadi dia setiap hari dia makan terus crackers itu, dia makan terus crackers itu setiap hari. Sampai di hari terakhir sebelum dia harus turun dari kapal pesiar itu, dia berjumpa dengan seorang penumpang lainnya gitu ya. Dan penumpang lain itu bertanya sama dia, "Pak, saya perhatikan Bapak kok nggak pernah ikut join makan bareng-bareng sama kita. Kenapa Pak? Bapak alergi atau apa?" "Oh enggak, saya udah nggak punya uang lagi. Saya nggak mampu untuk membayar, apalagi makan di restoran itu pasti biayanya mahal sekali ya. Saya udah nggak punya uang lagi dan makanya saya makan crackers aja." Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ternyata penumpang yang lain itu berkata bahwa, "Tahukah kamu bahwa ketika kamu masuk ke dalam kapal pesiar ini, segala sesuatu yang di dalam kapal pesiar ini, semuanya kamu bisa menikmati tanpa kamu harus membayarnya." Dia menyesal sekali, dia bersedih ya. Kenapa? Karena kok dia baru tahu di hari terakhir, dan akhirnya dia bisa menikmati, tetapi dia menikmati itu semua tidak maksimal gitu ya. Nah,
dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang karena kita tidak sadar identitas kita, bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita sudah ditebus bukan dengan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Kadang kita lupa siapa kita, ya, karena kita udah terbiasa jadi budak dosa di masa lalu kita. Kita lupa bahwa kita hari ini sudah menjadi anak raja di atas segala raja. Dan ketika kita sudah ditebus dengan darah yang mahal itu, kita sudah ditebus satu kali untuk selama-lamanya, kita sudah disempurnakan, kita sudah dikuduskan oleh pengorbanan darah Yesus, satu kali untuk selama-lamanya. Nah, pada saat itu artinya kita layak untuk menerima semua janji-janji Allah yang berharga dan yang sangat besar itu. Nah, kadang karena kita nggak sadar identitas kita masih sibuk setiap hari mengais-ngais tempat sampah, dalam tanda kutip, untuk mencari kepingan-kepingan roti, sisa-sisa makanan. Padahal sebenarnya kita adalah anak raja di atas segala raja, yang anytime, setiap saat, setiap waktu kita bisa datang menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, karena pertolongan kita selalu akan datang tepat pada waktunya. Jadi, luar biasa banget ya kalau kita pikir-pikir kodrat ilahi. Baru berbicara tentang kodrat ilahi aja kayaknya kita udah langsung, wah, udah luar biasa banget. Jadi ada satu destiny, ada satu takdir, ada satu kodrat, takdir, nasib, ada satu nasib yang sudah ditakdirkan, yang sudah digariskan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan untuk kita hidup di dalam kasih-Nya yang begitu besar. Untuk setiap kita hidup menikmati segala kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya. Untuk setiap kita hidup dengan memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh. Ya, jadi keren banget kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa sih kok harus Yesus? Kenapa nggak bisa yang lain? Kan banyak nih orang-orang hebat, orang-orang baik di dunia ini, orang-orang yang punya track record yang baik, orang-orang yang punya pengalaman hidup yang baik, gitu ya. Kenapa sih kok harus Yesus? Karena jawaban yang pertama, karena hanya yang tidak berdosa yang dapat menebus orang yang berdosa. Kalau saya, orang yang berhutang, saya punya utang nih misalnya, saya punya utang di bank. Saya punya utang di bank 10 juta misalnya. Ketika saya punya utang di bank 10 juta, itu artinya setiap bulan saya harus mencicil ke bank. 10 juta setiap bulan berarti harus cicil gitu ya. Untuk bisa melunasi 10 juta hutang saya itu. Tiba-tiba ada satu orang datang kepada saya. Dia bilang, Bu Dita, boleh nggak bantu saya lunasi hutang saya? Saya bilang, gimana mungkin saya bisa melunasi hutang Ibu, orang saya aja setiap bulan masih nyicil gitu ya. Saya aja setiap bulan masih utang. Utang saya juga banyak gitu. Bagaimana mungkin saya bisa menolong Ibu untuk melunasi hutang itu? Nah, dalam hal ini kita belajar ya, bahwa hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus dosa setiap manusia yang berdosa. Karena kalau Yesus berdosa, nggak mungkin dia bisa menebus dosa manusia. Kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, sekali lagi ayat ini juga luar biasa banget, berbicara banyak hal kepada kita bahwa hidup kita dan hidup Yesus itu benar-benar seperti kehidupan orang-orang yang bertukar nasib ya Bapak Ibu Saudara. Dia nggak kenal dosa, dijadikan dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang tadinya berdosa jadi benar, sementara Yesus yang tadinya benar dibuat menjadi berdosa. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, ia yang benar
untuk kita yang tidak benar. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan. Kita tahu ayatnya ya. Saya rasa kita sudah sering sekali membaca ayat ini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di Yohanes 14 ayat 6. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok harus Yesus satu-satunya jalan? Kok nggak ada jalan yang lain? Sebenarnya kalau kita mau dengan jalan yang lain, ada. Tapi jalannya adalah, kita coba lihat di dalam, bentar ya. Kalau kita mau berusaha untuk menebus diri kita sendiri, maka kita harus menjadi sempurna. Kita coba lihat di Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48, firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna." Jadi ada jalan lain kalau kita mau tidak melalui Yesus, yaitu kita harus sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Sementara kita tahu, kita kemarin sudah belajar dari waktu kita belajar tentang hukum Taurat ya. Hukum Taurat ada 613, kita nggak mungkin bisa memenuhi seluruh tuntutan dari hukum Taurat itu. Bagaimana mungkin kita bisa memenuhi seluruh ketentuan dari hukum Taurat itu kalau mengingatnya saja kita tidak mampu. Untuk mengetahui saja letak-letaknya di mana nomor 1 sampai nomor sekian itu apa bunyinya dan lain sebagainya, itu aja kita nggak mampu. Bagaimana mungkin kita bisa memenuhi semuanya. Sementara dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, artinya ia bersalah terhadap seluruhnya. Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Segala sesuatu kata kuncinya. Jadi nggak cuma salah satu di antaranya, tetapi segala sesuatu. Jadi karena kita manusia nggak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita tidak mampu untuk menjalani seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna, karena kita tidak mampu melakukan itu semua, maka Yesuslah satu-satunya jalan. Harus ada cara yang lain, harus ada jalan yang lain. Dengan usaha kita, dengan mengandalkan usaha kita, kita nggak mampu. Kita udah gagal, kita nggak bisa. Jadi harus ada cara yang lain, yaitu melalui Yesus. Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, sebab hanya Dia satu-satunya juru selamat yang datang dari Bapa. Ya. Kalau Yesus bukan pribadi ilahi, maka tidak mungkin Yesus memberikan jaminan secara pasti mengenai keselamatan dan pemeliharaan ilahi terhadap manusia dan dunia yang berdosa. Kristus mengaku dirinya sebagai jalan keselamatan karena memang Yesus setara dengan Bapa yang menciptakan dan yang menyelamatkan dunia. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus Yesus? Tadi alasan yang pertama kenapa harus Yesus, karena hanya yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Orang yang berhutang nggak mungkin bisa bayarin hutangnya orang. Jadi orang itu harus bersih dulu dari hutang. Yesus tidak punya hutang dosa, karena itu Yesus bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Dan Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Kemudian yang kedua, hanya Yesus pengantara antara manusia dengan Allah. Yesus adalah pengantaranya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Kita coba lihat di Efesus 2 ayat 12 sampai 17.
Kita lihat di Efesus 2 ayat 12 sampai 17. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, jadi Yesuslah pengantara kita, ya. Nanti bisa dibaca ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 21. Jika kita punya dosa, kita bisa sadar bahwa kita punya pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus yang adil. Ya, kita punya pengantara. Kemudian Yesus itu adalah imam besar kita. Bentar ya. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Yesus mengalami apa yang kita alami. Ya, dia dicobai dalam segala hal. 40 hari dia setelah berpuasa 40 hari dalam keadaan lapar, dia dicobai. Tapi dia tidak berbuat dosa. Itu luar biasanya ya. Dan ini nih kerennya nih, ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Keren banget ya. Karena kita punya imam besar kita itu adalah imam besar yang turut merasakan penderitaan-penderitaan kita, dia dicobai tetapi dia tidak berbuat salah. Karena itu hari ini kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Keren banget ya. Jadi waktu kita punya masalah, waktu kita punya persoalan, kita bisa datang kepada Bapa. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat ya. Terjadi gempa bumi di sana, dan Alkitab mencatat ada tabir bait Allah terbelah dua. Artinya tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Artinya bahwa setiap orang bisa datang menghampiri ruang maha kudus, yaitu bisa bertemu langsung, punya akses langsung kepada Yesus. Makanya kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebagaimana kita datang menghampiri Bapa kita yang penuh kasih, Bapa kita yang penuh dengan sayang kepada setiap kita, kita bisa datang setiap waktu 24 jam non-stop. Kita punya akses yang tanpa batas. Ya, kita punya toll free. Kita bisa menghampiri tahta kasih karunia anytime, kapanpun, dimanapun. Ya. Jadi ini luar biasa banget. Ini adalah privilege, hak istimewa. Makanya berjalan bersama-sama dengan Yesus itu indah banget rasanya, ya, indah banget ya. Tidak dapat dikatakan dengan kata-kata, tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa indahnya kehidupan kita bersama-sama dengan Dia. Sungguh indah. Dia itu adalah pribadi yang menakjubkan, ya, sangat menakjubkan. Kemudian hal yang ketiga, kenapa harus Yesus? Tadi hal yang pertama, karena hanya yang tidak berdosa yang bisa menebus orang yang berdosa, ya. Kemudian Yesus adalah satu-satunya jalan, dan hal yang kedua adalah Yesus adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa harus Yesus?
Karena Yesus mencintai setiap kita. Yesus mencintai setiap kita. Yesus mencintai manusia. Mana buktinya kalau Yesus mencintai manusia? Buktinya ini. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Ya, dunia syarat dengan persyaratan. Syarat dan ketentuan berlaku untuk bisa dapat undian, sayembara, untuk bisa dapetin hadiah yang kata orang, wih keren ya kalau bisa dapat hadiah ini dan itu, dari ini dan itu. Tetapi selalu saja di belakang itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat ketentuannya biasanya panjangnya luar biasa dan biasanya banyakan enggaknya daripada iyanya gitu ya. Banyakan larangannya daripada kabar gembiranya gitu ya. Nah, tapi ada satu pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat. Mengasihi kita apa adanya kita. Mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin, bukan karena kita cakap, bukan karena kita bukan karena kita banyak perpuluhan, bukan karena apapun itu, tetapi mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Tadi ayat-ayatnya kita sudah belajar sama-sama ya, Roma 5 ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati buat kita bukan ketika kita benar, bukan saat kita berbuat baik, bukan, tetapi Dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Lukas 5 ayat 32 kita tahu Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa, supaya orang-orang berdosa bisa bertobat. Jadi, hanya Yesus yang mencintai kita, bukan karena ada apanya. Ya. Dunia ini penuh dengan persyaratan, kamu ada apanya dulu, baru saya mau mengasihi kamu. Gitu. Tapi Yesus satu-satunya pribadi yang mengasihi kita apa adanya. Sebagaimana adanya kita, Dia menerima kita, Dia mengasihi kita tanpa syarat, unconditional love. Unconditional love ya. Kemudian kasih Yesus tanpa batas. Tanpa batas itu artinya apa? Tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh keadaan. Tidak dibatasi oleh, Dia hanya mengasihi kita di saat-saat tertentu gitu ya. Enggak, tapi kasih Yesus itu tanpa batas. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekalipun kita seringkali gagal memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Sekalipun kita kadang-kadang kalau kita lagi semangat-semangat, aku ingin melayani Engkau Tuhan, aku ingin memakai seluruh hidupku untuk memuliakan-Mu. Baru kita bicara seperti itu, tanpa disadari kadang-kadang kita ada saat di mana kita nggak mampu melakukan itu gitu ya, tapi kita punya kabar yang sangat baik bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas, tidak terbatas oleh perbuatan kita, tidak terbatas oleh performance kerja kita ya, tidak terbatas pada kinerja kita, tapi Dia mengasihi kita tanpa batas. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap Tuhan yang setia, karena memang Dia sendiri tidak dapat menyangkali dirinya, karena memang dirinya adalah pribadi yang setia. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, janji Tuhan juga untuk memenuhi setiap orang yang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 18, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Sekalipun kita nggak punya orang tua, atau sekalipun orang tua kita meninggalkan kita, orang tua kita mencampakkan kita, menganggap kita tidak berguna, menganggap kita tidak berarti. Tapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyambut kita. Ya, luar biasa banget ya kasih Yesus. Dia mencintai kita tanpa syarat, Dia mencintai kita tanpa batas, dan cintanya Yesus berlebih-lebihan. Cintanya Yesus itu berlebih-lebihan. Makanya inilah yang seringkali dikatakan dibuat orang untuk menyerang orang-orang grace ya, katanya hyper grace katanya. Tapi kita mau bilang hyper grace, memang grace-nya itu hyper. Memang kasihnya Tuhan itu berlebih-lebihan gitu. Kenapa berlebih-lebihan? Karena di mana pelanggaran bertambah banyak, di sana justru kasih karunia menjadi berlimpah-limpah gitu.
Itu luar biasanya kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah kalah oleh dosa terberat yang dapat kita lakukan ya. Dosa terbesar, dosa sebesar apapun, dosa terjahat apapun yang dapat kita lakukan tidak akan pernah bisa mengalahkan kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Wow, luar biasa banget ya. Jadi ada 3 hal karena Yesus mencintai kita, kasihnya tanpa syarat, kasihnya tanpa batas atau kekal, dan kasihnya berlebihan. Sudah 3 hal yang kita belajar tadi, kenapa harus Yesus? Hal yang pertama, kenapa harus Yesus? Karena hanya yang tidak berdosa yang dapat menebus orang yang berdosa. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Kemudian hal yang kedua, Yesus adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Dan yang ketiga, kenapa harus Yesus? Karena Yesus mencintai kita. Yesus mencintai manusia, kasihnya tanpa syarat, kasihnya tanpa batas, dan kasihnya berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, kenapa sih harus Yesus? Kenapa sih bukan yang lain? Karena Yesus mati disalib untuk kita. Yesus mati disalibkan untuk kita. Kasihnya menebus kita, ya. Dia menebus kita, menguduskan, membenarkan kita. Kita baca di Efesus 1 ayat 7, Efesus 1 ayat yang ke-7, dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia menebus kita, menguduskan kita ya. Dia menebus kita. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Karena itu kalau kita mau bandingkan ya, dengan orang yang punya toko emas sekalipun, dengan orang yang punya emas bertonton gitu ya, bukan berkilo-kilo, tapi bertonton, dengan orang yang punya emas banyak sekalipun, kita jauh lebih beruntung. Kenapa? Karena kita ditebus, bukan dengan barang yang fana. Kalau emas bisa menebus setiap kita, tentu Tuhan sudah memakai emas untuk menebus setiap kita. Tapi karena emas, sebanyak apapun, tidak bisa menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, apalagi perak. Makanya harus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dia menggantikan korban penghapus dosa itu. Sehingga tidak perlu lagi setiap tahun orang berdosa mempersembahkan korban berulang-ulang, di mana darah binatang hanya bisa menutup dosa-dosa saja, tapi tidak pernah bisa menghapuskannya. Tetapi darah Yesus, yang seperti darah anak domba ini, yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak hanya sekedar menutup dosa, tetapi menghapuskan dosa satu kali sempurna untuk selama-lamanya. Jadi luar biasa banget ya. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali. Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Banyak orang yang berpikir, iya Yesus mati, benar sih Yesus mati untuk dosa kita, tapi sejak sebelum kita terima Yesus. Lalu sesudah kita terima Yesus sampai seterusnya, Yesus bukan untuk itu darahnya tercurah gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita nggak boleh buat salah lagi gitu ya. Tapi firman Tuhan tidak berkata begitu. Firman Tuhan berkata, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Artinya apa? Dosa masa lalu, dosa saat ini, dan bahkan dosa yang akan datang. Yang kita belum pernah terpikir, kita akan jatuh di dalamnya. Itu semua sudah dibayar lunas oleh pengorbanan darah Yesus. Makanya sebelum mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Karena toh semua dosa-dosa kita di mata Yesus, pada saat kematian Yesus, semuanya itu adalah masa yang akan datang. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa Yesus hanya menebus dosa kita sejak kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya bahwa kita tidak mengakui bahwa darah Yesus itu lebih dari cukup untuk membayar seluruh dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Kemudian kita lihat di Kolose 2 ayat 14, Kolose 2 ayat 14, ini yang luar biasa ya. Tadi saya cerita sedikit tentang orang yang berhutang, nggak mungkin orang yang punya hutang bisa menghapus hutang orang lain, ya. Tetapi Yesus yang tidak punya dosa, tidak ditemukan tipu tidak ada di dalam mulutnya dan dosa tidak ada di dalam dirinya. Kolose 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wow, ini kalau saya ngebayangin ya, saya dulu ketakutan, Bapak Ibu. Saya pernah kepikiran, kalau saya misalnya nih dipanggil Tuhan ya, berarti itu ada semacam film yang diputar di sana nanti, di alam nanti gitu ya, di mana film itu akan mencatat semua dosa-dosa dan kesalahan saya dan membuat saya menjadi, ketakutan gitu. Berapa tebelnya surat hutang dosa saya gitu ya, maksudnya berapa tebelnya catatan dosa yang mungkin ada di sana gitu ya. Mungkin ruangan sebesar apapun nggak pernah cukup untuk mencatat semua dosa-dosa itu. Dalam satu hari, katanya ya, menurut hasil survei, orang baik-baik, saya nggak masuk di dalamnya, untuk kategori orang baik-baik, minimal dalam satu hari itu 3 dosa dalam sehari dia lakukan. Minimal itu. 3 dosa itu bisa jadi tahu berbuat baik, tapi nggak mau berbuat baik. Tahu harusnya menolong, tapi nggak menolong gitu ya. Terus mungkin cemberut, menggerutu, mengeluh gitu. Sebab arti dosa itu kan pelanggaran terhadap hukum Allah ya. Pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat ya. Kita kemarin belajar arti dosa. Nah, untuk kategori orang baik-baik aja minimal 3 dosa. 3 dosa kalau dipikir-pikir, misalnya kita hidup, taruhlah dalam sebulan 3 dosa kali 30 hari misalnya. Berarti udah 90 dosa dalam sebulan. 90 dosa dalam sebulan, kalau setahun kira-kira udah 90 kali 10 bulan misalnya, 900. 900 tambah 2 bulan kali 80. Berarti kurang lebih sekitar 1080 dosa. 1080 dosa dalam setahun. Sementara kita hidup, ini orang baik-baik ya, sekali lagi saya nggak masuk di dalamnya. 1080 dosa dalam 1 tahun, hidup kita kira-kira berapa lama? Taruhlah mungkin sekitar 70 tahun misalnya. 70 tahun dikali setahunnya 1080 dosa. Taruhlah didiskon sama Tuhan ya, yang 80-nya nggak usah dihitung lah, cincai-cincai gitu. 1000 dosa aja, 1000 dosa dikali 70 tahun. Itu udah berapa? 70.000 ya, 70.000 dosa. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam surganya Tuhan yang kudus? Bagaimana mungkin kita bisa layak untuk masuk menerima dibenarkan gitu ya? Bagaimana mungkin kita bisa dibenarkan kalau kita mengandalkan usaha kita sendiri? Tetapi kabar baiknya kita belajar pada malam hari ini, Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Jadi udah dihapus sama Tuhan yang 70.000 banyaknya itu. Untuk orang baik-baik ya. Kalau saya lebih banyak dari itu. Mungkin nggak bisa disebutin berapa kali lipat banyaknya kalau saya di sana. Tapi sudah dipakukan, ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada lagi beban dosa, tidak ada lagi hutang dosa yang seharusnya menjadi penghimpit kita, yang seharusnya menjadi beban kita, yang seharusnya menghalangi langkah kaki kita untuk berlari-lari pada panggilan sorgawi. Karena hidup kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari hutang dosa. Wow, luar biasa banget ya. Dia menebus kita, menguduskan kita, dan membenarkan kita. Kemudian yang kedua, dia melepaskan kita dari dosa dan kutuk. Dia melepaskan kita dari dosa dan kutuk. Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Nih keren banget ya. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan. Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dari dunia yang gelap, ya kelam, hidup tanpa harapan, tanpa masa depan,
ya, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Ih, keren banget ya. Hidup yang, hidup yang nggak punya pengharapan, hidup yang nggak berani melihat masa depan, dipindahin ke dalam kerajaannya. Kerajaan, kalau namanya kerajaan tuh pasti mewah ya, mewah, terang benderang, keren gitu ya. Kita bayangin kerajaan itu aja, wow gitu. Dari tadinya kehidupan yang berantakan, yang nggak aturan, dipindahin ke dalam kerajaan yang luar biasa. Wahyu 1 ayat yang kelima. Wahyu 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oh, keren ya. Nih, yang berikutnya, Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini juga pertukaran hidup ya kemarin ya. Dia jadi kutuk karena kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Nah, kenapa sih kok Yesus mau melakukan ini? Ini yang keren banget ya, ayat 14 ya kita lihat sama-sama. Galatia 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Wow, keren banget ya. Jadi sebagai ganti kutuk yang harusnya menjadi bagian kita. Harusnya kan karena dosa-dosa dan pelanggaran yang manusia lakukan, akibat dari dosa manusia yang kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, harusnya kan semenjak itu semuanya manusia kan jadi dikutuk ya. Dikutuk mulai dari mengalami sakit bersalin, dengan berpeluh dan bersusah payah, manusia akan mencari rezekinya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dari ayat ini kita lihat bahwa sebagai ganti dari dosa-dosa dan pelanggaran kita, Yesus sudah menggantikan posisi kita yang seharusnya menerima kutuk. Yesus sudah digantung di atas kayu salib dan menjadi kutuk karena kita, supaya sebagai gantinya hidup kita dan hidup Yesus switch, tukeran. Hidup kita dan hidup Yesus yang harusnya kena kutuk, kita dibebaskan dari kutuk, dan gak cuma sekedar dibebaskan dari kutuk, ada kabar yang luar biasa baik, ternyata kita pun berhak atau layak, menjadi layak, dijadikan layak untuk menerima berkat-berkat yang terbaik, berkat Abraham. Sehingga kita boleh menerima roh yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus itu, wah, powerful banget. Itu mengubah banyak sekali hal dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah segala-galanya ya. Saat kita memiliki Roh Kudus, itu artinya kita memiliki segala-galanya di dalam kehidupan ini. Jadi, wow, luar biasa banget ya. Saya ingat waktu saya mau melahirkan anak saya yang ketiga. Jadi pada saat saya mau melahirkan anak saya yang ketiga ini, kebetulan saya patah di tangan saya yang sebelah kiri ya. Tangan saya sebelah kiri itu patah tulang. Jadi anak pertama saya lahirnya sesar, anak kedua lahirnya normal, dan anak ketiga ini saya sebenarnya pengen banget lahirnya normal gitu. Tapi ternyata 9 bulan kurang 10 hari, saya jatuh tergelincir dan akhirnya patah tulang. Tulangnya patah tebu, jadi patah jadi 2 gitu. Jadi, aduh, rasanya gimana ya? Hati sih pengen tetap ngelahirin normal, tapi di sisi lain ngelihat tangan masih digendong-gendong gitu ya, pertanyaannya mungkin nggak gitu ya, mungkin nggak gitu. Jadi, tapi Pak Gembala waktu itu ingatkan saya dengan ayat ini, gitu, bahwa kutuk tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dari kutuk, sehingga kutuk tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dan saya mulai mempercayai itu. Saya mulai mempercayai kalau akibat dikutuk, sakit bersalin itu kan akibat dari kutuk ya, gitu. Jadi saya mulai belajar untuk melihat karya Yesus yang sempurna di dalam kehidupan saya, dan saya mulai belajar untuk melihat bahwa
tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah ya bagi semua janji Allah, dan itu sebabnya kita berkata amin untuk memuliakan Allah. Ya, di 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Saya mulai memperkatakan itu, dan luar biasanya pada saat proses persalinan, itu ternyata proses persalinannya berjalan dengan sangat cepat, mungkin kurang dari 1 jam, tahu-tahu anaknya udah keluar begitu aja, dan betapa powerfulnya itu bahwa kita memang benar-benar sudah nggak lagi di bawah kutuk ya. Kita sudah nggak lagi di bawah kutuk, tetapi kita sudah di bawah berkat dan kemurahan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, Ia mengampuni kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ia mengampuni kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tadi Efesus 1 ayat yang ke-7. Kita coba lihat ya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Roma 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukanlah lagi kasih karunia. Jadi kita diampuni menurut kekayaan kasih karunia-Nya, bukan karena usaha kita. Dan Dia mengampuni kita 1 kali untuk selama-lamanya. Ya, Ibrani 10 ayat 10. Karena kita udah baca, dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Roma 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi dosa kita ditanggung 1 kali untuk selama-lamanya, untuk seterusnya. Tidak ada dosa yang ditanggung, dosa yang tidak ditanggung, nggak ada. Semua dosa-dosa dan pelanggaran kita ditanggung. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dia mengampuni kita 1 kali untuk selama-lamanya. Dan setelah kita diampuni, Dia menyempurnakan kita. Ya, kalau tadi Dia mengampuni kita 1 kali untuk selama-lamanya, itu Ibrani 10 ayat 10. Menghafalnya supaya gampang, sesudah diampuni, kita disempurnakan. Tadi Ibrani 10 ayat 10, sekarang Ibrani 10 ayat 14. Jadi kita disempurnakan, sebab oleh 1 korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Tadi kalau Ibrani 10 ayat 10, kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi posisi kita kudus 1 kali untuk selama-lamanya. Sekali orang kudus, kita nggak pernah berubah jadi orang kudis, ya. Jadi nggak usah khawatir. Jangan-jangan karena hari ini saya pikirannya ada pikiran jelek, jadi saya bukan lagi orang kudus. Enggak ya. Jadi identitas kita, sekali kita orang kudus, sampai selama-lamanya kita adalah orang-orang yang kudus. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan 1 kali sempurna oleh pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Jadi jangan pernah salah melihat diri kita sendiri. Jangan salah menilai identitas kita. Kemarin penyebab dosa kita tahu salah satu diantaranya adalah tipu muslihat. Tipu muslihat itu ada pengenalan akan diri sendiri dan pengenalan akan Allah. Nah, seringkali pengenalan akan diri sendirinya ini yang salah. Kita salah mengenal diri bahwa kita sudah dikuduskan 1 kali sempurna oleh pengorbanan darah Yesus. Kita masih merasa kita terus-menerus orang yang berdosa terus gitu loh. Padahal kita sudah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya gitu ya. Dan sesudah dikuduskan, kita disempurnakan. Jadi nggak cuma sekedar dikuduskan aja, tetapi disempurnakan. Wah, ini luar biasa banget ya. Sebab oleh 1 korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Wih, keren ya. Udah dikudusin, disempurnakan lagi. Kurang apa lagi ya hidup kita ya. Kemudian yang berikutnya, Ia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Tadi Ibrani 10 ayat 10, kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Kemudian sesudah dikuduskan, kita disempurnakan. Itu Ibrani 10 ayat yang ke-14. Dan yang berikutnya, Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Itu Ibrani 10 ayatnya yang ke-17. Jadi ayatnya nyambung gitu ya. Ia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Jadi Firman Tuhan berkata, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, kalau Tuhan udah nggak ingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan kita, kenapa kita yang kadang-kadang gagal move on, ya kan? Kita yang terus-terus mengingatkan kepada diri kita, aduh aku salah ini, aduh aku salah ini, aduh tadi aku salah begini, aduh, dan sebagainya. Padahal sebenarnya Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan kita, jadi
Ayo berjalan di dalam identitas kita yang baru, identitas kita yang benar. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Mulai dari ayat yang ke-6 ya. Roma 4 saya bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi kalau mau cari tahu siapa sih orang yang paling berbahagia di dunia, jawabannya bukan si A, si B, si C, atau si D. Jawabannya adalah setiap kita. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa kita adalah orang-orang yang berbahagia? Karena dosa-dosa dan pelanggaran kita sudah ditutupi. Karena dosa-dosa dan pelanggaran kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kebahagiaan itu bukan tergantung dari faktor yang dari luar ya. Kebahagiaan itu bukan tergantung dari berapa banyak sih lembaran-lembaran warna pink yang ada di dompet kita. Bukan itu yang menentukan kebahagiaan kita. Atau di mana sih kita duduk gitu ya. Bukan karena kedudukan kita, bukan karena nama besar, bukan. Anak kita juga belajar ya, banyak sekali bintang film, artis ternama. Kalau dipikir-pikir kurang apa dia? Dia dompetnya pasti tebel ya, nggak usah ditanyakan lagi. Kemudian dia punya nama besar, dia punya ketenaran, dia punya begitu banyak followers, dia begitu banyak, dia punya segala-galanya yang mungkin dunia cari. Tapi kenapa kok banyak orang yang di tengah puncak kesuksesannya justru memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang nggak semestinya gitu? Kenapa kok mereka justru memilih untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis gitu ya? Kenapa? Karena mereka nggak sadar, karena mereka nggak punya pribadi yang menebus, pribadi yang mengasihi mereka tanpa syarat, pribadi yang mengasihi mereka dengan kasih yang kekal, pribadi yang mengasihi mereka dengan kasih yang berlebih-lebihan, seperti yang kita punya, yaitu Yesus, pribadi Yesus. Ya, pribadi yang tidak mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, timur sampai barat itu nggak pernah ketemu, nggak pernah ceritanya timur dan barat itu ketemu. Sampai kapanpun juga. Makanya sejauh timur dari barat dibuang segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Jauh ke dalam tubir laut, firman Tuhan berkata. Dilemparkan, dicampakkan jauh-jauh ya setiap dosa dan pelanggaran kita. Sampai hari ini tidak ada kapal selam secanggih apapun yang bisa menemukan di mana letaknya tubir laut. Jadi tubir laut itu adalah bagian lautan yang terdalam yang sampai saat ini tidak ada satu manusia pun yang bisa mencarinya ya. Jadi kalau ada orang yang penasaran, pengen cari di mana sih dibuang Tuhan dosa-dosa dan kesalahan manusia, tenang aja, nggak bisa ketemu. Karena sudah dibuang di tempat yang paling jauh ya. Oke, keren banget ya, keren banget. Berikutnya, ia menyelamatkan kita. Kita udah belajar kemarin ya, ia menyelamatkan kita di Efesus 2 ayat 8-9. Saya bacakan sekali lagi. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi karena kasih karunia itu bukan upah. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, cuma-cuma, diberikan dengan cuma-cuma. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi orang yang semakin mengenal kasih karunia Tuhan, orang yang semakin menyadari bahwa dia diselamatkan murni karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena usahanya, nggak mungkin jadi orang yang sombong ya. Pasti semakin rendah hati. Kenapa? Karena semakin sadar dia hidup semuanya murni karena kebaikan Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan Titus 3 ayat 5, pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan murni karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan murni karena kebaikan Tuhan, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena pemberian dari Allah. Nah, tapi kita juga jangan lupa ya, bahwa setelah kita diselamatkan, selalu setelah ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, selalu diiringi dengan ayat berikutnya yang menyatakan bahwa karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia yang begitu mahal ya, bukan kasih karunia ini bukan sesuatu yang murahan ya. Kadang-kadang orang yang mengerti sepenggal dianggapnya kasih karunia ini, oh karena kita sudah diselamatkan, jadinya sepele gitu ya, menganggap sepele. Tapi sebenarnya kasih karunia ini adalah sesuatu yang mahal. Dosa-dosa dan pelanggaran kita bukan sesuatu yang sembarangan sebenarnya. Dosa-dosa dan kesalahan kita itu adalah sesuatu masalah yang sangat berat ya sebenarnya, dan kalau kita nggak sadar bahwa kita sudah diselamatkan dengan darah yang mahal, maka kita akan sembarangan hidup gitu. Tapi kalau kita menyadari betul bahwa kita yang tadinya kotor, bergelimpang dengan lumpur dosa, ya kita dipungut, kita yang nggak berharga, kita yang bukan siapa-siapa, kita yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang, kita yang mungkin jangankan orang lain yang buang hidup kita, mungkin kita sendiri pun udah buang hidup kita udah terlalu muak dengan kesalahan, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Dia memungut setiap kita yang terhilang. Dia memanggil setiap kita, menjemput kita dari lumpur dosa. Makanya dikatakan karis atau ken dalam perjanjian lama itu kasih yang membungkuk, kasih dari seorang ibu yang membungkuk, yang menjemput anaknya yang jatuh di tanah. Ya, seperti itulah kasih Tuhan, kasih yang membungkuk dari surga yang maha mulia, pribadinya yang sungguh besar. Dia datang membungkuk, menjemput kita yang kecil, lemah, nggak berdaya. Mungkin kalau setiap kita ya manusia, kalau dilihat dari surga, itu sebenarnya mungkin, seperti butiran debu ya. Kita ini bukan siapa-siapa gitu, kita bukan apa-apa. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya gitu loh. Tapi karena begitu besar kasihnya, Dia mau loh mungut kita yang adalah debu ini dari miliaran pasir yang ada di dunia gitu ya, mungkin yang dari debu-debu yang ada di dunia. Kenapa kok kita yang dipilih gitu untuk jadi milik kepunyaan yang berharga di matanya? Pernah nggak kita kepikiran sih, kita jalan-jalan ke pantai, terus kita lihat-lihat, oh ada begitu banyak pasir di pantai, terus kita mau pilih satu pasir, mau kita ambil, terus kita mau sayang-sayang. Pernah kita kepikiran kayak gitu? Enggak ya. Kenapa? Karena bagi kita pasir itu nggak ada gunanya, pasir itu nggak berarti. Mungkin kalau kerang-kerang atau ikan yang kecil-kecil kita masih mau ambil gitu, tapi kalau pasir, siapa yang mau ambil gitu. Tapi tahukah kita, Tuhan dengan kemahakuasaannya, mungkin Dia melihat kita sebutir debu, sebutir pasir, tapi Dia mau ambil kita, Dia mau pungut kita, Dia pulihkan hidup kita, Dia jadikan kita pasir, bukan pasir kaleng-kaleng ya, Dia ubahkan pasir itu menjadi pribadi yang berharga, pribadi yang mulia, pribadi yang dikasihi sama Dia, pribadi yang sungguh Dia berkenan gitu ya, diberikan kepada kita kedudukan yang baru. Kita didudukkan bersama-sama dengan para bangsawan, didudukkan dengan para bangsawan sebangsanya. Siapa kita kalau dipikir-pikir gitu ya. Tapi karena Dia begitu baik, Dia begitu kasihnya sama kita. Dan karena itu, setelah Dia menyelamatkan kita dengan kasihnya yang begitu besar, lalu Dia rindu untuk setiap kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar juga gitu. Makanya setiap ayat-ayat keselamatan itu selalu diikuti dengan perbuatan, ya, diikuti dengan perbuatan. Tapi bukan berarti ketika kita bicara tentang perbuatan kita kembali ke Taurat, enggak. Kita di bawah kasih karunia. Kita di bawah kasih karunia, justru karena kita di bawah kasih karunia, kita menyadari kasihnya yang begitu luar biasa. Contoh ya, kayak saya habis main hujan-hujanan dari lumpur jorok gitu ya. Kemudian saya dijemput pulang sama mama saya disuruh mandi, nak mandi gitu ya. Setelah saya mandi karena mama mau kasih kamu baju yang baru, baju yang cantik gitu ya. Dikasihlah saya baju yang baru, baju pesta warna putih gitu ya, karena mau berangkat pergi gitu ya. Dikasih baju putih, baju pesta yang cantik banget. Setelah saya dipakaikan baju cantik, baju putih yang anggun, yang bagus, pertanyaannya apakah saya masih mau?
untuk mencemari hidup saya, mencemari baju putih saya itu dengan main kotor-kotoran lagi di luar. Tentu nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena saya pasti akan bertindak sesuai dengan baju yang saya pakai itu. Bahkan saya ingat waktu saya kecil, kalau habis dipakein baju baru itu ya, duduk pun diatur, gerak bibir pun diatur. Jangan sampai ketawanya kelebaran gitu. Soalnya biar kelihatan anggun sesuai sama bajunya gitu. Jadi demikian juga halnya dengan kita gitu. Kalau ketika kita menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita diselamatkan murni karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita sudah dipakaikan manusia yang baru, manusia yang bebas dari dosa, manusia yang bukan direparasi ya, tetapi manusia yang benar-benar baru gitu, roh yang baru, roh yang lembut, roh yang taat di dalam batin setiap kita. Kalau kita tahu identitas kita yang benar, maka kita nggak akan mau lagi memakai hidup kita dengan sia-sia, memakai hidup kita dengan sembarangan. Kita pasti akan memakai hidup kita dengan bertanggung jawab. Kita pasti akan memakai setiap detik dalam hidup kita dengan bertanggung jawab bahwa segala sesuatunya hanya untuk memuliakan namanya. Nggak ada yang lain. Jadi, makanya dalam setiap ayat-ayat Efesus 2 ayat 8-9 tadi sebutkan karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian dari Allah. Kemudian diikuti di Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bayangin ya, Allah udah nyiapin sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ih, keren banget ya. Dan dalam 2 Timotius 1 ayat 9, tadi dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kita diminta untuk melakukan, ya, berjalan di dalam kehidupan yang baru. Terus ayat yang ke-14-nya ini keren banget ya, ayat ke-14. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah. Wow, keren banget ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa di dalam hidup setiap kita ada harta yang dicari oleh bangsa-bangsa, dinanti-nantikan oleh turunan ke keturunan, ya, yang selama ini dicari-cari oleh banyak sekali orang. Tetapi setiap kita dinyatakan ada harta yang luar biasa, ada harta yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu pribadi Yesus, ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita, yaitu karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada harta yang begitu indah di dalam diri setiap kita, ya. Makanya hidup setiap kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Ada sinar kemuliaan yang terpancar keluar dari kehidupan setiap kita. Ada harta yang begitu luar biasa yang tertutup dalam bejana tanah liat, ya. Bejana tanah liat itu hidup kita gitu. Memang hidup kita penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi ada harta yang luar biasa yang tersimpan di dalam hidup setiap kita. Titus 3 ayat yang 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-8-nya kita diingatkan kembali bahwa kita harus berbuat, ya. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sungguh percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Untuk kita melakukan pekerjaan yang baik, berguna, ya, berguna. Karena itu berguna untuk hubungan horizontal kita, ya. Hubungan vertikal udah selesai. Hubungan vertikal udah selesai, dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita, dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita punya, dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, kasih-Nya begitu berlebih-lebihan, tetapi menolong kita
Waktu kita melakukan perbuatan baik inilah yang menolong kita dalam membangun hubungan horizontal kita dengan sesama. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan terhadap sesama. Kita bisa mencerminkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita, dan setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka bisa melihat pribadi Kristus yang nyata melalui hidup setiap kita. Jadi hidup kita sama seperti firman Tuhan yang terbuka, sama seperti Injil yang terbuka, yang hidup setiap kita dapat dibaca oleh semua orang, dapat disaksikan oleh semua orang, gitu ya. Makanya kenapa penting bagi kita untuk berbuat baik, bukan karena kita di bawah hukum Taurat, tetapi justru karena kita di bawah kasih karunia Allah. Oke, sampai di sana. Tadi sudah 4 hal yang kita pelajari bersama. Ya, mengapa harus Yesus? Yang pertama, hanya yang tidak berdosa yang dapat menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus adalah satu-satunya jalan. Karena kalau kita mau milih jalan yang lain, itu artinya kita harus sempurna, sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna, dan kita nggak mampu untuk jadi orang yang sempurna. Jadi satu-satunya jalan yang tersisa adalah Yesus. Kemudian yang kedua, Yesus adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Ya, karena Yesus kita yang tadinya jauh jadi dekat, karena Yesus yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dan karena Yesus kita boleh dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Yesus mencintai kita tanpa syarat, kasihnya tanpa syarat karena dia menerima kita sejak saat kita masih berdosa. Dia mengasihi kita bukan karena kita berbuat benar, kemudian dia mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal, kasihnya tidak terbatas ruang dan waktu. Dia mengasihi kita sekalipun kita tidak setia, dia tetap Tuhan yang setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Kemudian kasihnya berlebih-lebihan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Dan yang keempat, Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dia menebus kita, dia menguduskan, dia membenarkan, dia melepaskan kita dari dosa dan kutuk. Dia mengampuni kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia mengampuni kita satu kali sempurna untuk selama-lamanya. Ia menyempurnakan kita. Ia tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita. Dan ia menyelamatkan kita. Kemudian, ini yang pertanyaan kemarin ya. Apakah Yesus menjadi berdosa karena dia dibuat menjadi berdosa karena kita? Pertanyaannya Pak Gatot ya kemarin ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, apakah pada saat peristiwa dosa kita ditimpakan kepada Yesus, lalu di detik itu Yesus menjadi orang yang berdosa atau bagaimana gitu ya? Nah, ini mungkin cepat saja kita bahas. Yesus itu adalah Allah yang maha suci dan manusia yang tidak berdosa, dan ia tidak berbuat dosa ya. Kita lihat kemarin di 1 Petrus 2 ayat 22, dosa tidak ada di dalam dirinya. Di dalam dia tidak ada dosa. Kita belajar juga 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Jadi di 2 Korintus 5 ayat 21 menggunakan kata dosa dalam pengertian korban untuk dosa. Sesuai dengan kalimat bahasa Yunani, ayat di atas berbunyi, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa untuk kita, agar kita dapat dibenarkan Allah di dalam dia. Dia yang tidak mengenal dosa itu maksudnya adalah dia diperhitungkan sebagai orang yang berdosa. Nasib ya, diperhitungkan sebagai orang yang tidak berdosa. Di dalam dia yang tidak berdosa. Mohon maaf, apakah saya terputus? Masih bisa dengar suara saya nggak ya? Bisa ya? Soalnya di sini ada notifikasi internet saya katanya nggak stabil. Bisa dengar ya? Masih bisa dengar. Kedengaran bagus, keras. Oke. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa Yesus menggantikan kita ya. Allah menjatuhkan murkanya ke atas anaknya yang tidak berdosa itu sebagai ganti kita. Hasil dari itu ialah dosa manusia dihukum dengan jalan mengampuni manusia, dengan jalan supaya pengampunan bagi manusia terbuka. Jadi hutang dosa manusia yang mengakibatkan maut telah diambil alih oleh Kristus di atas kayu salib.
Jadi pekerjaan Kristus itu menjamin keselamatan kita dan orang-orang berdosa mendapat perlindungan di dalam Kristus. Jadi kalau yang nggak dengar penjelasan Pak Gembala di hari Senin yang lalu ya, jadi maksudnya gini, misalnya kemarin contohnya Pak Gatot ya, Pak Gatot anaknya mecahin piring gitu ya. Nah pada saat anaknya Pak Gatot mecahin piring, bukan berarti pada saat Pak Gatot mau mengganti rugi dari piring yang dipecahkan oleh anaknya, bukan berarti Pak Gatot menjadi pelaku dari peristiwa pemecahan piring yang dilakukan oleh anaknya gitu ya. Tetapi Pak Gatot dijadikan gitu. Jadi Pak Gatot itu menggantikan posisi anaknya untuk mengganti rugi gitu. Jadi ditimpakan kesalahan anaknya Pak Gatot kepada Pak Gatot, itu maksudnya. Gitu ya. Jadi Yesus menjadi pengganti bagi kita. Tapi bukan berarti Yesus bersalah, bukan berarti Yesus yang melakukan dosa itu, hanya Yesus yang menggantikan. Oke, kemudian yang kelima, Yesus berkuasa. Yesus berkuasa, kemarin kita sudah belajar ya. Yesus berkuasa atas apa? Yesus berkuasa atas sakit penyakit, baik itu sakit penyakit jasmani maupun sakit penyakit rohani. Sakit jasmani itu maksudnya yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, dan juga penyakit rohani, yaitu dosa. Dosa pun Yesus sanggup untuk mengampuninya. Kemudian Yesus berkuasa atas apa lagi? Yesus berkuasa atas alam semesta. Ya, di mana kita tahu dalam peristiwa angin badai, Yesus berkata, tenanglah, diam dan tenanglah, dan badai itu pun reda, gitu ya. Nanti ayat-ayatnya bisa dibuka kembali. Kemudian Yesus berkuasa atas maut, ya kita tahu kisahnya bagaimana peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, kemudian Yesus bahkan juga bangkit, dan Yesus membangkitkan anak muda di Nain, gitu ya. Nanti bisa dibaca kembali ayat-ayatnya di rumah. Jadi kenapa harus Yesus? Yang kelima, karena Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Bahkan Yesus sendiri ya, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sejarah juga mencatat, jadi nggak cuma Alkitab yang mencatat, tetapi sejarah juga mencatat bahwa Yesus adalah pribadi yang mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, dan tidak ditemukan dia mati lagi, gitu ya. Jadi Yesus pun bangkit, dia berkuasa atas maut. Itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Kemudian yang keenam, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Filipi 2 ayat 9, ini ayat yang sangat powerful, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin ya. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya sakit penyakit, kita punya kekurangan, kita punya apapun itu namanya, semua yang punya nama Yesus di atas segalanya. Ya. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi luar biasa ya, semua di dunia ini punya nama. Kenapa semua di dunia ini punya nama? Karena mereka harus bertekuk lutut di bawah satu nama, yaitu nama Yesus. Oke, mengapa harus Yesus? Hari ini kita sudah belajar, karena hanya yang tidak berdosa yang dapat menebus yang berdosa. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kemudian hanya Yesus yang adalah pengantara antara manusia dan Allah. Yesus adalah imam besar kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Karena itu dengan penuh keberanian kita dapat menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita dapat mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Yesus mencintai kita, cintanya tanpa syarat, unconditional love. Cintanya tanpa batas, unlimited love, ya. Dari kekekalan, bahkan walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Walaupun ayah ibu kita meninggalkan kita, dia tetap Tuhan yang menyambut kita.
Dia mengasihi kita dengan kasih yang berlebih-lebihan. Hyper grace. Di mana pelanggaran bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kemudian yang keempat, Yesus mati disalibkan untuk kita. Dia menebus, menguduskan, membenarkan kita, dia melepaskan kita dari dosa dan kutuk, dia mengampuni kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya, dia mengampuni satu kali untuk selama-lamanya. Sesudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya, dia menyempurnakan kita dan dia tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena itu kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, ya. Kemudian dia menyelamatkan kita. Dan Yesus berkuasa atas apa? Berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas alam semesta tunduk dalam nama Yesus. Dia berkuasa atas maut, dan yang terakhir nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya, saya rasa itu untuk hari ini.